Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini setiap saudara diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang mengalami satu masalah di mana anaknya sedang kerasukan. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan hari ini saya rindu kita belajar saudara, bagaimana proses dia datang kepada Yesus, sehingga di ayat 28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, akhirnya dia mengalami mujizat saudara. Akhirnya dia mengalami jalan keluar. Akhirnya dia dibebaskan dari masalah yang sudah berlarut-larut dia alami, di mana anaknya kerasukan. Kalau kita mencoba membayangkan keadaan ibu ini saudara, maka kita bisa memahami bahwa betapa menyedihkannya, di mana dia memiliki seorang anak perempuan dan anak itu kerasukan setan, dan dia menjelaskan dan mengatakan kepada Yesus bahwa anaknya itu sangat menderita.
oleh karena dia dirasuk oleh setan, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya, betapa berdukanya dia. Hari-harinya dia melihat anaknya disiksa oleh setan. Hari-harinya dia menyaksikan anaknya begitu menderita oleh karena kerasukan setan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dibawa berobat kemanapun tidak akan ada jalan keluar. Karena setan yang membuat anak itu menderita. Dia begitu tersiksa, dia begitu menderita. Tetapi sampai pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu, saudara, Yesus mengeluarkan kalimat pernyataan tentang ibu ini, di mana Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Waktu dia datang kepada Yesus, ada satu proses, dan melalui proses itu Yesus menilai iman dari ibu ini sebagai iman yang besar. Dan akhirnya kepada ibu ini dinyatakan mujizat dan anaknya disembuhkan. Saudara, hari ini itu yang saya rindu kita renungkan bersama untuk menjadi renungan bagi kita di sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kita, saudara. Di mana ibu ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan iman yang besar. Yesus sendiri yang menilai imannya sebagai iman yang besar. Dan penderitaan, duka cita yang dia alami sudah begitu lama, akhirnya diselesaikan. Anaknya disembuhkan, anaknya bebas. Dan sekarang mereka bisa bersuka cita bersama. Sukacita yang sudah sekian lama mungkin mereka tidak pernah alami. Dengar saudara, bahwa hari ini apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, bayangkan ibu itu yang sudah tidak punya jalan keluar. Karena kemanapun anak ini diobatkan selama ini, dibawa berobat, tidak pernah ada jalan keluar. Tetapi kali ini ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan iman yang besar, sehingga akhirnya mujizat terjadi. Hari ini sekalipun ada masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sesulit dan semustahil apapun itu, dengar saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita datang kepada Dia dengan iman atau tidak. Kalau kita datang kepada Dia dengan iman, maka semustahil apapun itu Allah sanggup ubahkan, Allah sanggup lakukan. Seberat apapun masalah saudara, Allah sanggup selesaikan. Separah apapun penyakit saudara, Allah sanggup menyembuhkan. Dan sehancur apapun ekonomi, usaha, bisnis saudara, Allah sanggup pulihkan. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Apa yang dilihat Yesus dalam diri perempuan Kanaan ini sehingga Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar, lalu kemudian Yesus mengerjakan mujizat bagi dia dan anaknya. Di ayat 22 di sana dikatakan saudara, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Saudara, iman ibu ini dinilai sebagai iman yang besar yang pada akhirnya menghasilkan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, karena iman ibu ini dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita merenungkan peristiwanya dan keadaannya, maka kita akan memahami kenapa ibu ini memohon belas kasihan dari Yesus. Karena memang tidak ada yang lain yang bisa jadi jawaban. Mungkin selama ini ibu ini sudah berjuang. Dia sudah membawa kemana-mana anaknya untuk berobat. Tetapi anak ini tidak pernah disembuhkan. Tidak ada jalan keluar yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Dan hanya belas kasihan Tuhanlah yang bisa menjadi solusi untuk kesembuhan anaknya. Itu sebabnya saudara, dia datang kepada Yesus. Ketika dia dengar Yesus, dia datang kepada Yesus dan dia mohon belas kasihan Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu," iman ibu ini yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan, itu dibuktikan
dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Artinya iman yang besar itu, saudara, adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Karena semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Saudara, terkadang ada orang yang salah memahami tentang iman. Ada orang berpikir bahwa mujizat terjadi melalui iman ketika iman itu sendiri kuat. Jadi letak di mana mujizat akan bekerja terletak pada kekuatan iman itu. Itu sama sekali salah, saudara. Mujizat itu terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, bukan pada kekuatan daya pikir kita. Sama sekali oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya saat ibu ini datang kepada Yesus dengan memohon belas kasihannya, dia menyatakan imannya dengan memohon belas kasihan Yesus, sehingga akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Karena ibu ini datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, dia sadar bahwa hanya belas kasihan Yesus yang menjadi jawaban. Iman yang besar adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Iman yang menghasilkan mujizat adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kemudian, saudara, hal kedua, ibu ini juga menyatakan imannya dengan tindakan yang lain. Kalau kita melihat ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saat ibu ini datang memohon kepada Yesus, ada 3 peristiwa yang terjadi, saudara. Yesus sama sekali tidak menjawab. Itu sudah merupakan satu tantangan tersendiri bagi ibu ini, karena Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Yang kedua, murid-murid Yesus meminta kepada Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi. Itu tantangan kedua yang tentu saja sangat membuat ibu ini tertekan. Dan kemudian yang ketiga, Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Atau dengan kata lain, Yesus berkata bahwa aku datang hanya kepada orang Israel, bukan untukmu yang non-Israel. Saudara, itu tantangan. 3 tantangan itu terjadi seketika ketika ibu ini datang kepada Yesus. Tetapi lihat, saudara, reaksinya. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menjamah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 3 peristiwa yang begitu menjatuhkan hati, saudara, yang menghancurkan hati. Ketika Yesus tidak menjawab, murid-muridnya marah dan meminta Yesus menyuruh dia pergi. Lalu kemudian Yesus juga berkata, "Aku datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk non-Israel." Itu sudah sangat menghancurkan hati, saudara. Tetapi perempuan ini tidak berhenti. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini buktikan imannya yang kuat dengan ketekunan, saudara. Dia tidak menyerah sekalipun ada tantangan. Dia tidak menyerah sekalipun doanya, permohonannya belum dijawab. Dia terus berjuang. Sehingga akhirnya Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Saudara, itu hal kedua yang dilakukan ibu ini, yang menggambarkan dan membuktikan imannya sebagai iman yang besar. Dia tetap tekun, dia tetap kuat sekalipun ada tantangan dan masalah. Lalu kemudian ayat yang ke-27, hal ketiga yang dia lakukan. Ayat 26, Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ada banyak hal yang perlu kita pahami untuk memahami ayat ini, saudara. Tetapi bagi saya simpelnya adalah yang terlihat menjadi reaksi ibu ini, kerendahan hati. Ketika dia berkata, "Iya Tuhan, tetapi anjing itu
memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yang dia gambarkan sebagai dirinya sendiri. Itu jelas-jelas bukti kerendahan hati, saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadi kepadamu seperti yang kau kehendaki." Artinya yang ketiga, ibu ini membuktikan imannya dengan kerendahan hati sehingga akhirnya mujizat terjadi. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan ada pelajaran yang sangat berharga tentang iman. Iman yang menghasilkan mujizat, iman yang memberi jalan bagi Tuhan untuk bertindak melakukan mujizat, yaitu iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban. Iman yang dibuktikan dengan ketekunan sekalipun ada tantangan. 3 tantangan yang dia hadapi secara beruntun, saudara. Namun demikian dia tetap tekun. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Saudara, kalau hari ini kita mampu membuktikan iman kita dengan selalu mengharapkan memohon belas kasihan Tuhan, kita buktikan iman kita dengan tekun selalu, apapun situasinya, dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, saya percaya mujizat Allah menjadi bagian kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini, saudara. Mari jalani hari ini sambil merenungkan dan menerapkan firman Tuhan, sambil menghidupi iman yang dibuktikan dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan, dengan tetap tekun sekalipun ada tantangan masalah yang saudara hadapi, dengan tetap rendah hati. Itulah iman yang besar di hadapan Tuhan, dan mujizat kiranya terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tetap renungkan firman Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan
memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat. Berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman, dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.